Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa nafa'ana bihi wa barakatuh ulumiha bikum fid dharain amin. Wa alam anna ma zakarnahu minas tihbabi surati walil imami wal munfaridi walil ma'mumi fi ma yusirru bihi al imamu amma ma yajharu bihi al-imamu fala yazidul ma'mumu fihi alal fatihati in sami'a qira'atal imami. Pelajaran yang lalu sudah kita bahas bahwa ada kesunahan dalam sholat, yaitu membaca surah. Membaca surah itu hukumnya sunnah, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi sholat sunnah juga kita disunahkan baca surah tuh. Qobliyah, ba'diyah itu sunnah baca surah. Ya nggak usah panjang-panjang, kalau mau panjang bagus, pahalanya banyakan gitu. Kalau mau yang pendek ya paling enggak apa kita baca kuliah, kulhu tuh gacuan tuh. Qobliyah, ba'diyah jangan sampai nggak baca surah karena termasuk sunnah. Paling enggak kita baca apa tuh? Kuliah, kulhu. Karena dikatakan kemarin bacaan surat itu termasuk sunnah. Sayang kalau sunnah itu kita nggak kerjain. Ada kesempatan kita meraih pahala mengerjakan sunnah kita tinggalin, kan sayang. Itu pelajaran yang lalu udah kita baca. Dan juga disunahkan sunnah itu sesuai urutan mushaf. Kita baca surah sesuai urutannya. Di surah urutannya kul a'udzu birabbil falaq dulu, baru kul a'udzu birabbin nas. Makanya kita baca rakaat pertama kul a'udzu birabbil falaq dulu, rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas. Kalau dibalik bagaimana? Jaza boleh-boleh aja, tapi dia tidak sesuai sunnah. Sunnahnya apa? Berurut sesuai mushaf. Kita lihat Al-Quran juz amma tuh, urutnya mana dulu tuh? Kuliah sama kulhu duluan mana? Udah jelas ya? Duluan mana? Duluan kuliah. Makanya kita baca tuh. Pokoknya yang pertama yang lebih tuaan lah bahasa kita. Jangan yang pertama yang mudaan gitu. Tuaan dalam arti urutan mushaf. Songong kalau kita duluin yang mudaan gitu kan. Jadi kita pelajari kemarin itu. Dan juga boleh walaupun disunahkan baca satu surah atau sebagian surah. Dia lagi malas banget dia baca cuman kul huwallahu ahad, Allahu akbar. Boleh nggak gitu? Satu ayat dong dia baca, boleh nggak? Boleh. Tapi pahalanya dikitan gitu aja. Kalau mau dia bagusnya kemarin baca satu surah dari awal sampai akhir, artinya selesai gitu. Lebih bagus daripada dia baca sebagian surah. Itu udah kita bahas kemarin. Sekarang lanjutannya, wa'lam, ketahuilah olehmu annama zakarnahu, sesungguhnya yang apa zakarna yang kami telah sebutkan hu akan sesuatu itu min istihbabi surah, daripada kesunahan membaca surah, istihbabi surah daripada kesunahan membaca surah, walil imam wal munfaridi, untuk imam dan untuk munfarid, baik dia jadi imam atau sholat sendiri itu. Jadi sunnah baca surat baik dia jadi imam atau sholat sendiri nih. Ketika kita tidak berjamaah munfarid namanya, itu tetap disunahkan baca surah tuh. Walil ma'mumi, dan bagi makmum fima yusirru bihi al imamu, pada bacaan yang ini kita artiin bacaan lah. Fima, pada bacaan yang yusirru, tidak mengeraskan, yusiru baca sir, tidak mengeraskan bihi dengan bacaan itu al imamu, imam tuh. Walil ma'mumi, dan sunnah juga membaca surah fima, pada bacaan yang tidak keras bihi dengan bacaan itu imam. Yang tidak keras apa? Yang sir. Zohor, salat zohor dan asar makmum tetap disunahkan baca surah, apalagi imamnya. Makanya imam juga ketika sholat johor, kita nggak kedengeran tuh ya, imam baca apa enggak nih, imam baca apa enggak itu. Jadi mau imam mau makmum ketika sholat sir apa sholat sir? Sholat yang pelan, apa sholat yang pelan? Zohor, asar. Imam sunnah baca surah, makmum juga sunnah baca surah tuh. Dan fala yazidu, tidak menambah oleh makmum fima yajharu gitu, pada bacaan yang jahar apa yang jahar? Yang keras apa? Maghrib, isya, subuh.
Makmum tidak melebihkan, tidak menambahkan pada bacaan yang jahar alal Fatihah, atas Fatihah. Ketika makmum sholat maghrib, sholat isya, dia baca apa doang tuh? Baca Fatihah doang. Kenapa? Karena baca surahnya udah ditanggung sama imam. Dengerin aja. Sunnah makmum dengerin bacaan imam. Makanya imam disunahkan habis Fatihah waladhdallin amin, tunggu dulu sebentar. Namanya saktatun tawilatun, diam yang lama. Diam yang lama ini seukuran makmum ada kesempatan baca Fatihah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya makmum bisa mendengarkan bacaan surah imam. Tuh, ketika makmum mendengarkan bacaan surah imam, imam dapat pahala tuh. Ketika imam melakukan saktatun tawilah, selain mendapatkan pahala sunnah sholat, juga mendapatkan apa? Mendapatkan karena dia menyebabkan makmum mendengarkan bacaan imam. Sunnah tuh. Jadi ketika waladhdallin amin, sholat yang jahar tuh apa tadi? Maghrib, isya, subuh, imam disunahkan saktatun tawilatun, diam yang agak lamaan dikit. Agak lamaan seukuran makmum itu bisa menunaikan, menyelesaikan bacaan Fatihah. Jadi jangan waladhdallin amin, imam jangan buru-buru tuh ketika sholat yang jahar, maghrib, isya, sunnah itu. Ya makmum tahu diri juga, jangan dikatain imam melamun apa ngapa, ya jangan. Makmum harus tahu ilmu juga. Nih imam diem dikatain, tadi imam melamun lama banget. Ya bukan, imam bukan melamun. Imam lagi melaksanakan sunnah sholat. Tujuannya apa? Biar makmum bisa mendengarkan bacaan surah imam gitu. Jangan dibilang imam melamun, imam melamun dari itu. Fa illam yasma'ha, maka jika dia tidak mendengarkan makmum, makmum tidak mendengarkan akan qiraatul imam. Ini masjidnya terlalu gede, speaker mati nih. Masjid terlalu gede, speaker mati. Kira-kira di belakang denger nggak bacaan imam tuh? Al-Fatihahnya aja nggak kedengeran. Nah itu makmum masih sunnah baca surat. Jadi jangan diem aja. Sholat nggak boleh ada waktu yang kosong, ada sukut, ada diam, itu nggak boleh. Karena apa? Ketika ada sholat yang kosong di situ, setan masuk di situ tuh. Setan masuk di situ, setan apa? Membuat kita kesibukan dimasukin tuh. Urusan dunia, urusan kita semua dimasukin tuh sama setan tuh. Ketika kita kosong dari kerjaan-kerjaan sholat. Makanya jangan sampai kita ada kosong dari kerjaan-kerjaan sholat. Ketika apa tuh tadi? Imam tidak terdengar suaranya ketika membaca surat, kita apa tuh? Kita sunnah baca surat makmum tuh. Sholat maghrib, amin ya. Sholat maghrib, imam karena speakernya rusak katakanlah, yang di belakang nggak kedengeran tuh. Atau kedengeran tapi gerendeng-gerendeng doang. Tahu gerendeng-gerendeng doang nggak? Mau dengerin apaan gitu? Karena suara nggak lagi rusak, imam suaranya nggak jelas tuh. Itu tetap makmum sunnah baca surah. Jangan diem aja. Kalau diem aja setan masuk tuh. Apa aja masuk tuh setan tuh. Mengganggu pikiran-pikiran yang ada pada diri kita tuh. Ini biasanya orang banyak diam ketika tasahud akhir. Ketika nungguin imam salam. Dia nggak hafal doa banyak-banyak. Dia hafal sampai apa doang? Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ternyata imam baca doa Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu, atau imam baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Imam baca itu, dia udah selesai. Majid fil alamina innaka hamidum majid. Dia bengong tuh. Nah itu jangan sampai bengong. Tidak boleh dalam sholat ada bengong, ada kosong gitu. Kalau dengerin imam lain. Ketika kosong nggak baca apa-apa, tapi dalam rangka mendengarkan imam baca surah itu nggak apa-apa. Masih ada kesibukan. Apa kesibukannya tadi? Dengerin imam. Tapi jangan sampai ada kosong yang nggak ngapa-ngapain sama sekali. Fil alamina innaka hamidum majid. Imam lama buat lagi dah. Gua nungguin. Ya, jadi mikir begitu kan kita biasanya. Imam lama banget ini nggak salam-salam. Udah tadi gua udah salam dari tadi, gua udah fil alamina innaka hamidum majid dari tadi belum salam-salam juga tuh. Jangan sampai bengong. Paling enggak kita apalin doa tuh doanya. Apa doanya tadi? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Kalau emang enggak hafal minta ampun aja dah. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Udah, kan doanya gitu tuh. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu bihi anta alamu bihi. Gitu kan doanya.
Ya paling enggak ngapalin itu panjang banget, susah dah. Baca aja Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, enggak apa-apa dah. Daripada apa kita bilang tadi? Daripada ada kekosongan dalam sholat. Tidak boleh kita ada kosong dalam sholat kita tuh. Sholat kita harus sibuk dengan kerjaan-kerjaan sholat tuh. Jangan sampai ada kosong. Paham itu ya? Au sami'a hainamatan. Atau sami'a makmum mendengar imam hainamatan dalam keadaan tidak jelas. Hainamah itu kalau kita artiin asalnya dari suara bakor, suara sapi. Gerendeng-gerendeng gitu. Hainamatan. Atau sami'a makmum mendengar bacaan imam hainamatan dalam keadaan hainamah, tidak jelas lah bahasa Indonesianya. Hainamah itu gerendeng-gerendeng aja karena suaranya terlalu pelan. Itu sunnah makmum baca apa? Baca surah. Jangan diem aja. Kalau diem tadi kita bilang kerasukan tuh. Kerasukan apa tuh? Kerasukan setan. Apa aja pikirannya, mikirin apalah, mikirin dagangan lah, mikirin apalah. Kita sibukin. La yafhamuha, yang la tidak yafhamu, tidak memahami akan bacaan surah. La yafhamu, tidak memahami makmum akan bacaan surah. Ketika imam bacanya nggak jelas, kedengaran kayak gerendeng-gerendeng doang, nggak paham makmum, maka sunnah baca surah. Jangan diem aja baca tuh, baca kuliah ayyuhal kafirun. Udah baca kuliah belum kelar juga imamnya. Baca apa lagi? Baca lagi qul huwallahu ahad, nggak apa-apa, double. Daripada bengong, ini udah baca lam yalid, apa kita di kuliah kita bilang kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, itu udah selesai. Imam belum selesai juga baca surahnya, belum ruku juga. Kita baca lagi qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Udah qul hu belum selesai juga. Apalah emang qul hu doang. Qul hu lagi baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Yang penting jangan ada bengong gitu. Paham enggak itu ya? Walaupun surat qul hu dibolak-balik biarin dah. Yang penting jangan bengong dalam sholat, jangan ada istilah bengong, melamun. Ustuhibbat, disunahkan lahu bagi makmum al suratu, bacaan surah itu tuh. Makmum disunahkan baca surah ketika apa tadi? Ketika dia tidak mendengarkan bacaan imam atau imam bacaannya tidak jelas, samar-samar. Tuh. Atau kita bilang kemarin, dia datang telat. Datang katakan maghrib rokaat kedua, berarti dia ketinggalan bacaan surah rokaat berapa tuh? Rokaat pertama. Berarti dia ketika dapat surah berapa kali doang tuh? Sekali doang kan? Kurang satu. Nah ketika rokaat terakhir dia baca lagi tuh. Pokoknya surah itu ada di dua rokaat. Atau dia ketinggalan Isya datang di rokaat ketiga, kita bilang kemarin. Isya dia datang di rokaat ketiga. Dia nggak mendapatkan imam baca surah di rokaat pertama dan tidak mendapatkan imam baca surah di rokaat kedua, maka sunnah dia tuh nanti ketika imam salam dia bangun rokaat berapa tuh? 3, kan kurang, dia baru 2 tuh. Dia bangun rokaat berapa tuh? Ketiga. Dia tetap disunahkan baca surah. Baca surah, jangan sampai ditinggalin tuh. Ya kuliah kulhu, ya atau kulhu 2 kali ya nggak apa-apa lah. Yang penting baca, jangan sampai nggak baca. Ya baca yang panjang juga nggak apa-apa. Dia baca Al-Baqarah juga nggak apa-apa. Sampai masjid ditutup dia masih baca. Dia baca surah Al-Baqarah. Yang penting baca gitu. Mau kuliah kulhu, dia baca Al-Baqarah juga nggak apa-apa. Nah masjidnya baru ditutup. Ini orang ngapain diri lama banget itu. Bihaisu alal asohi. Tuh alal asoh menurut pendapat yang paling sohe. Berarti ada pendapat yang mengatakan tidak usah baca. Tuh ketika imam gerendeng-gerendeng atau tidak kedengaran suaranya, itu kata pendapat ada pendapat tidak usah baca. Tapi pendapat yang paling sahih yang harus kita jadi ikutin itu apa? Tetap baca itu yang kita amalkan, tetap baca. Alal as-sahih menurut pendapat paling sahih. Tapi ada catatannya. Bihaisu sekira-kiranya la yuwaswisu ala ghairihi. Ketika kita baca surat sekira-kiranya tidak mengganggu orang lain. Nggak mengganggu orang lain tuh. Dia baca mentang-mentang imam nggak kedengeran, dia baca surat kencang banget. Kan maghrib harus kencang ya? Maghrib harus kencang nggak? Kencang. Isya harus kencang nggak? Kenjahar dia. Dia baca jahar kencang banget.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Mengganggu itu namanya, nggak boleh. Sekira-kiranya dia baca surah tidak mengganggu yang lain. Nggak boleh kita tuh pelajaran dalam sholat tuh. Ganggu orang muslim nggak boleh tuh. Walaupun hal sepele kita ganggu muslim nggak boleh ganggu muslim. Ini orang muslim dikatain mulu. Dalam hadis, man aza musliman faqad azani. Siapa orang yang mengganggu orang Islam maka dia mengganggu aku. Siapa yang ngomong tuh? Nabi bilang yang mengganggu orang Islam sama aja dia ganggu aku. Ganggu Nabi kita kalau ganggu orang Islam. Wa man azani, siapa yang mengganggu aku faqad azallah. Sungguh dia mengganggu Allah. Siapa orang yang mengganggu orang Islam dia sama aja mengganggu aku. Tuh, siapa yang mengganggu aku sama aja dia mengganggu Allah. Sebab apa kok begitu tingginya orang muslim? Karena di hati muslim ada iman kepada Nabi tuh. Ada iman, ada cinta kepada Nabi, maka orang muslim terjaga, terhormati, nggak boleh disakitin tuh. Ketika orang muslim ada keimanan kepada Nabi, ada cinta kepada Nabi, maka orang muslim tidak boleh disakitin tuh. Hatta sampai sholat jangan digangguin tuh. Sholat jangan sampai suara kita mengganggu muslim. Ini sama tetangga kita gangguin mulu tuh. Suara tebak debuk. Udah tahu malam-malam dia mantek paku di rumahnya. Botak. Tetangganya lagi meriang, lagi sakit gigi. Ya Allah, itu berisik banget tetangga gua. Kalau yang berani mah dia kata tuh ya. Wah, berisik amat sih lo. Berisik banget, gua tuh lagi sakit gigi apa gitu. Kalau yang nggak berani kira-kira ngomong nggak itu? Paling diem aja ya. Lagi sakit gigi tetangga malah sampingin temboknya samping lagi. Tapok. Betak. Ini dalam sholat nggak boleh kita ganggu tetangga kita tuh. Makanya sholat yang Fatihah sunnah dibaca, Fatihah wajib dibaca dengan bacaan apa? Sekiranya telinga kita dengar gitu. Sekiranya telinga kita dengar. Ya jangan sampai ganggu orang. Nonton Fatihah sekiranya telinga dengar dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetangga terganggu tuh, tetangga sholat kita. Nggak boleh gitu. Iya. Karena dalam hadis juga kita dilarang apa? Mengganggu orang muslim tuh. Hatta dalam sholat kita dilarang ganggu orang muslim tuh. Tadi kita tetap baca surah dengan catatan apa? Bihaitsu la yuwaswisu ala ghairihi. Sekiranya kita tidak mengganggu selain dia, mengganggu orang lain tuh. Makanya dikatakan tadi walisanul mu'min, lisan orang mukmin waro'a qalbihi. Lisan orang mukmin di belakang hatinya. Paham itu kalimat itu? Lisan orang beriman di belakang hatinya. Lisan orang beriman, ucapan orang beriman, lisanul mukmin waro'a qalbihi. Lisan orang beriman di belakang qalbinya. Namanya di belakang duluan apa belakangan? Di belakang duluan apa belakangan? Nah, belakangan kan? Tadi coba dengerin. Lisan ucapan orang mukmin, orang beriman di belakang hatinya. Belakang namanya di belakang duluan apa depanan? Belakangan kan? Orang mukmin duluin hatinya daripada lisan. Maknanya apa? Kalau ngomong dia pikirin dulu tuh. Imam Syafi'i buat ngomongan besok mikirnya sekarang. Tuh Imam Syafi'i tuh. Buat ngomongan hari Senin dipikirinnya hari Minggu. Imam Syafi'i begitu. Yang omongan bakal dia keluarin hari Senin mikirinnya hari apa tuh? Hari Minggu. Tuh Imam Syafi'i begitu tuh. Karena tadi orang namanya orang beriman, lisanul mukmin, lisan orang beriman apa tadi? Waro'a qalbihi, di belakang hatinya. Walisanul wa qalbul fasiki, dan hati orang fasik, hati orang yang tidak beriman. Waro'a lisanihi, hati orang yang tidak beriman di belakang lisannya. Maknanya apa? Orang yang fasik, orang yang pendosa, orang yang bader, dia kalau ngomong kagak pakai mikir lagi. Mau itu orang mukmin sakit, mau enggak, mau dia tersakiti orang mukmin, itu juga dia nggak mikir lagi tuh. Lisanu fasik wa qalbul fasiki waro'a lisanihi. Hatinya orang fasik di belakang lisannya. Maksudnya apa? Dia kalau ngomong dia duluin lisannya daripada hatinya, nggak pakai mikir. Mikirnya belakangan, wah yang gue kerjain salah. Tuh, jangan apa kita jadi orang fasik. Ketika kita ngomong kita pikirin dulu, jangan sampai duluan lisan daripada hati kita gitu. Kita jadikan hati duluan daripada lisan. Karena apa kita dilarang tadi?
Kata Nabi, siapa yang mengganggu orang muslim sama saja mengganggu aku. Yang mengganggu aku sama saja mengganggu Allah. Baik kita ganggu dengan tangan, orang main gaplokin aja. Kan ada tuh orang tangannya, kalau bahasa kita apa tuh? Tangannya enteng banget tuh. Orang main gaplok aja, dikit-dikit orang ditabok, digaplok, diserampang. Ada yang gitu tuh. Itu ada kata-kata la yuwaswisu, sekiranya dia tidak mengganggu ala ghairihi, atas seorang orang lain tuh. Paslun, ini suatu pasal. As-sunnatu an takuna suratu fi subhi wa zuhri min tiwalil mufassal. Disunahkan an takuna suratu, adalah surah itu adalah surah yang kita baca setelah Fatihah fi subhi pada salat subuh, wa zuhri dan pada salat zuhur, min tiwalil mufassal, daripada tiwal mufassal. Tiwal mufassal itu surat yang panjang-panjang. Sunnah bacaan surat ketika sholat subuh dan johor itu tiwal mufassal. Catat nih, tiwal mufassal dari surat Al-Hujurat sampai juz amma. Tiwal mufassal dari surat Al-Hujurat sampai juz amma. Sholat subuh dan johor disunahkan baca surat yang panjang-panjang. Surat yang panjang-panjang apa maknanya tadi? Tiwalul mufassal. Tiwal mufassal adalah surat Al-Hujurat sampai juz amma. Juz amma apa juz amma? Amma yatasaalun. Tuh. Itu sunnahnya begitu. Wafil asri, dan sunnah pada sholat asar wal isya dan isya min ausatil mufassal, surat yang sedang-sedang, ausat yang pertengahan, ausatil mufassal surat yang enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek. Itu dari surat Al-Buruj sampai Lam Yakunil tuh. Dari surat bukan Al-Buruj beda. Itu dari surat Amma Yatasaalun sampai Wadduha. Tuh. Kalau sholat apa tadi? Sholat asar. Ya asar ya. Sholat asar dan isya sunnahnya baca yang sedang-sedang, yaitu apa kita bilang tadi, ausatil mufassal, dari Amma Yatasaalun sampai Wadduha. Tuh. Dari Amma Yatasaalun sampai Wadduha itu namanya ausatil mufassal. Wafil maghribi, dan pada sholat maghrib min kisoril mufassal, daripada kisor mufassal. Kisor mufassal itu apa? Dari Wadduha sampai kul a'udzu birabbin nas. Dicatat tuh. Kisor mufassal dari Wadduha sampai kul a'udzu birabbin nas. Tiwalul mufassal tadi yang pertama, tiwalul mufassal dari Al-Hujurat sampai juz amma. Kalau tiwalul ausatil mufassal dari Amma Yatasaalun sampai Wadduha. Kalau kisarul mufassal dari Wadduha sampai kul a'udzu birabbin nas tuh. Tapi dengan catatan, mentang-mentang sunnah baca panjang-panjang, dia sholat apa tadi? Sholat subuh panjang banget. Makmum yang kayak kerja kayak saya jadi ketinggalan. Wah, jangan. Ada catatannya kata Imam Nawawi. Fa in kana imaman, maka jika dia itu musolli, orang yang sholat. Fa in kana, jika adalah dia orang yang sholat, imaman, menjadi imam, khaffafa, hendaklah dia meringankan ala anzalika, dari bacaan-bacaan itu. Jadi imam jangan yang panjang-panjang. Tentang sunnahnya tadi kita kata apa tuh? Subuh sunnahnya surat apa tadi? Sholat subuh dan sholat johor sunnahnya dari Al-Hujurat sampai Amma Yatasaalun gitu kan. Kalau jadi imam jangan sampai begitu panjangan. Kita lihat hadis persaksian dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Anas, ma raaitu sholatan atamma, saya tidak pernah lihat yang sholat yang lebih sempurna daripada sholat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sholatan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas, saya tidak pernah melihat sholat yang lebih sempurna dari sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sholatnya Nabi? Nabi sholatnya khafifun min haitsu qiyam. Nabi cepat ketika berdiri. Tuh. Nabi sholatnya cepat ketika berdiri. Cepat nggak cepet-cepet banget. Nonton disuruh cepat bacanya tiap hari. Fatihah kulhu. Ya nggak begitu juga. Maksudnya cepat tadi. Paling nggak dia pilih itu dari Wadduha sampai kul a'udzu birabbin nas banyak tuh. Ada Wadduha, ada Watini, ada Alam Nasyrah.
Ada apa lagi tuh? Banyak. Ya kita ganti-ganti aja. Atau saya pernah nulis di sini ada nih. Ini yang kotak nih dari saya nih. Kecil-kecil banget cuma suratnya, belum saya gedein nih. Itu ada Senin maghrib apa bacaannya, Selasa maghrib apa bacaannya, terus Rabu maghrib apa bacaannya, ada bacaannya di situ. Hari Kamis apa bacaannya, Jumat apa, Sabtu apa, ada di situ. Johor Senin apa bacaannya, Johor Selasa apa bacaannya, Johor Rabu ada tuh. Jadi Nabi itu sholatnya bagaimana tadi? Nabi itu khafifun, ringan, tidak lama ketika berdiri. Kalau kelamaan diri pegel nggak kaki kita? Pegel. Dulu Sayyidina Mu'az bin Jabal pernah tuh, dia baca surat rakaat pertama Al-Baqarah. Ini ada jamaahnya petani lah, dia mau ngapain petani? Mau macul, mau ngapain? Dia sampai mundur, mufarraqah, memisahkan diri dari imam, dari Sayyidina Mu'az bin Jabal. Kata Sayyidina Mu'az, dikasih tahu sama jamaah, tadi ada orang yang memisahkan diri. Kata Sayyidina Mu'az apa? Kata Sayyidina Mu'az, itu orang munafik. Orang munafik. Wah, imam kepanjangan. Ada sahabat mundur dari Sayyidina Mu'az bin Jabal. Kata Sayyidina Mu'az apa? Itu orang munafik. Kemudian Sayyidina orang tadi tuh yang memisahkan diri dari imam, petani tadi ngelapor kepada Rasulullah SAW. Kata dia, ya Rasulullah, kerjaan saya banyak. Tuh, kerjaan saya banyak. Orderan kalau ditinggal ya kelewat kan begitu. Terus Nabi panggil Sayyidina Mu'az, ya Mu'az, apa tanun? Ya Mu'az, ente mau bikin kekacauan wahai Mu'az? Ya Mu'az, kata Nabi SAW, ya Mu'az, apa tanun? Ya Mu'az, ente mau bikin kekacauan pakai baca surat yang pertama Al-Baqarah. Tuh, jamaah ada keperluan masing-masing mereka. Ada yang mau dagang, ada yang mau kerja, jangan baca panjang-panjang. Biar kata sunnah juga jangan baca panjang. Tapi Nabi apa sholatnya tadi? Khafifun min haitsu qiyam. Nabi sholatnya cepat ketika berdiri. Wa yatimu ruku'aha wa sujudaha. Dan Nabi sempurna ketika ruku dan sujud. Tuh. Nabi ketika ruku dan sujud sempurna. Bacanya Nabi ruku pelan-pelan, ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-samawati mil al-ardi ma lam syi'ta min syai'in ba'd. Nabi begitu bacanya. Ketika berdiri baca Fatihah dan surat enggak lama. Ketika ruku dan sujud Nabi sempurna. Sempurna baca subhananya enggak buru-buru. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali tetap enggak panjang, tapi bacanya sempurna. Pengakuan Sayyidina Anas bin Malik, Nabi itu ringan ketika berdiri dan Nabi sempurna ketika ruku dan sujud. Tuh. Begitu kalau jadi imam. Sempurna apa? Ringan ketika diri, dalam arti enggak lama-lama. Dan dia sempurna ketika ruku dan sujud. Kebanyakan kita begitu, imam giliran ruku cepet banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kita belum ruku dia udah ruku lagi. Iya, kita belum ruku dia udah bangun aja kan gitu. Ya pelan-pelan paling kita baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tapi kalau sholat sendirian mah terserah ya enggak? Dia sholat duha jangan yang pendek-pendek, yang panjang lebih bagus gitu. Ini kalau jadi imam, kan sunnah yang panjang-panjang dalam sholat wajib. Tuh, apalagi tadi ketika subuh dan apa tadi? Subuh dan johor. Subuh dan johor sunnah suratnya panjang-panjang. Kalau jadi imam jangan panjang-panjang gitu. Kalau mau sholat sunnah, sholat duha, sholat apa lagi? Sholat malam qiyamul lail, sholat witir, nggak apa-apa. Tapi witir ada bacaannya di sini. Terus apa lagi? Wasunatu ya. Illa kecuali ayat lama mengetahui imam, illa kecuali ayat lama mengetahui imam annal ma'mumina, sesungguhnya makmum itu yu'minuna tatwil. Makmum itu emang doyan, yu'sirun, makmum itu memilih panjang. Yu'sirun, makmum itu mereka memilih tatwil. Ini emang di pesantren doyan ibadah. Itu imamnya baca panjang-panjang suratnya, nggak apa-apa.
baca Al-Baqarah ya nggak apa-apa, karena itu jamaahnya bukan masjid umum. Kalau masjid umum imam baca panjang-panjang dosa, nggak boleh. Kalau di tempat tertutup sekiranya orang nggak bakal ada masuk lagi, pintu kekunci nih, nggak bakal ada jamaah yang datang baru, itu boleh imam memanjangkan bacaannya. Itu namanya makmum maksurin. Makmum maksurin, makmum apa tadi? Makmum emang yang doyan nama ibadah gitu kalau bahasa kita. Makmum maksurin, makmum emang yang nggak memilih ibadahnya lama, dia doyan nama ibadah. Nggak apa-apa imam baca panjang-panjang, nggak dosa. Tapi di awal al-muhasibin imam coba-coba baca panjang-panjang, gimana kira-kira? Kita tinggal nggak? Tinggal. Kita tinggal imam baca Al-Buruj, baca apa? Al-Hujurat, tinggal. Kata Bang Marudin, wah pesanan pisang gua ada banyak ini. Wallahu a'lam bishawab.